Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gafrin Al-Ghifari, perwakilan dari kelompok 4 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelompok kami terkait teknologi informasi. Secara bahasa, teknologi sendiri berasal dari kata teknologia atau juga bisa berasal dari kata tekno, yang mana kedua kata ini memiliki makna suatu keahlian ataupun suatu pengetahuan. Kemudian jika kita merujuk kepada secara istilah, teknologi sendiri makna teknologi sendiri terbatas hanya kepada sesuatu yang berwujud seperti peralatan ataupun mesin yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Kemudian jika disatukan, teknologi informasi ini memiliki makna, yaitu teknologi ataupun suatu alat ataupun mesin yang dapat mempermudah manusia dalam menyampaikan ataupun menerima informasi. Baik, jika tadi kita sudah mengetahui pengertian dari teknologi informasi sendiri, maka kali ini saya akan sedikit membeberkan beberapa tokoh-tokoh yang memiliki dampak besar dalam teknologi informasi ini. Mungkin nama yang pertama ini sudah kerap kita dengar ya di telinga kita, yaitu Alexander Graham Bell. Beliau sendiri ialah penemu dari telepon genggam. Kemudian di nama kedua ini ada Tim Berners-Lee, yaitu seorang pengembang World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW. Ya, betul sekali, WWW yang selalu muncul di browser-browser kita itu dikembangkan oleh orang yang bernama Tim Berners-Lee ini. Kemudian yang ketiga ada Norman Abramson. Nah, dia juga salah satu tokoh yang sangat memiliki dampak besar di dunia teknologi informasi. Mengapa demikian? Karena beliau adalah orang yang menemukan Wi-Fi pertama kali. Ya, beliau adalah Norman Abramson. Berikutnya saya akan membahas tentang peran-peran teknologi informasi dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama yaitu peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Mungkin sudah kita rasakan bersama juga ya peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan ini, seperti kelas online, kemudian absensi online, ataupun pengumpulan tugas yang bersifat online, yang mana itu tentunya sangat memudahkan bagi kita ya. Jadi kita tidak perlu harus ke kampus, namun tinggal duduk manis saja di kamar kita, kemudian menyalakan perangkat online kita. Kemudian peran teknologi informasi berikutnya yaitu peran teknologi informasi dalam dunia kesehatan. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur konsultasi secara online melalui aplikasi-aplikasi tersebut, yang mana tentunya fitur tersebut sangat memudahkan kita, yang mana kita tidak perlu datang langsung ke dokter, namun kita hanya tinggal mengunduh aplikasi tersebut, kemudian kita menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui ya, peran teknologi informasi di dalam bidang ekonomi ini sangat memudahkan kita untuk bertransaksi yang bersifat apapun, baik jual beli, transfer uang mungkin, ataupun yang lainnya gitu. Mungkin contohnya seperti e-commerce yang biasa kita kunjungi jika kita ingin membeli suatu barang. Kemudian m-banking yang mana sangat memudahkan kita untuk mentransfer uang kita kepada orang lain ataupun yang lain sebagainya. Nah, mungkin itu beberapa contoh peran teknologi informasi dalam dunia keseharian kita. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dampak-dampak dari teknologi informasi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, setiap hal tentunya akan mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Nah, kemudian lantas apa saja dampak positif dari teknologi informasi ini? Seperti yang sudah kita rasakan bersama mungkin ya, manfaat dari teknologi informasi ini yaitu mudahnya kita untuk berkomunikasi dengan orang lain.
Mungkin jika dulu kita berkomunikasi harus surat menyurat, tapi sekarang tinggal kita memegang HP kita atau gadget kita yang lain, kemudian kita bisa menghubungi teman kita melalui chat ataupun telepon. Kemudian berikutnya memudahkan kita dalam berbisnis. Sebagaimana yang sudah kita ketahui juga gitu ya, di e-commerce yang ada ini tentunya sudah sangat banyak toko-toko yang sudah berjualan sejak lama tentunya ya, yang mana di e-commerce ini tentunya bisa dijadikan ladang bisnis bagi kita juga. Kemudian yang terakhir itu memudahkan kita dalam mendapatkan ataupun mencari informasi. Berikutnya ialah dampak negatif dari teknologi informasi ini. Dampak yang pertama ya hilangnya kemampuan untuk berbaur dengan orang lain dan kecenderungan kita yang menjadi manusia yang bersifat individualisme. Kemudian yang kedua ialah maraknya kejahatan yang bersifat online. Sebagai contoh mungkin hate speech atau hate comment yang ada di media sosial, yang tentunya ini termasuk pada kekerasan nonverbal ya. Dan jika merujuk pada kajian psikologi, kekerasan nonverbal sendiri memiliki dampak yang cukup buruk ya bagi kita umat manusia jika bersifat berkelanjutan tentunya. Kemudian yang terakhir ialah karena mudahnya kita dalam mengakses ataupun mendapatkan informasi, maka akan muncullah seperti hal-hal yang mungkin tidak layak dipertontonkan di halayak umum seperti pornografi, kemudian industri perjudian, kemudian seperti tayangan-tayangan kekerasan yang tadi tidak layak dipertontonkan di halayak umum. Baik, mungkin itu saja presentasi materi dari kami kelompok 4. Saya dan anggota saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kata teknol.